Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah informasi dari berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 15 Maret 2022 terangkum dalam Sumeko News. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang Muhammad Ridwan mengatakan bahwa untuk total keseluruhan hanya 279 orang asing yang ada di kota Palembang. Dari 279 orang asing itu rata-rata dari kawin campur, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Tim pengawasan orang asing Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palembang juga mendeportasi satu orang warga negara asing asal Sudan, Afrika Utara. Warga Sudan yang berinisial AMY dipulangkan pada Jumat 17 Desember sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta dari SMB 2 Palembang. WNA ini menggunakan izin tinggal kunjungan, namun ternyata melakukan pekerjaan di Palembang sejak Juni 2021. WNA ini memiliki izin tinggal tetapi yang bersangkutan melakukan pekerjaan. Dari asal negaranya tidak ada izin kerjanya. Denny, Sumeko TV melaporkan. Pelimpahan berkas berlangsung Selasa 15 Maret yang diterima langsung oleh Panitera Tipikor Pengadilan Negeri Palembang Cecep Sudrajat SHMH. Kasih Penkum Kejati Sumsel Mohradian menyatakan kasus ini tinggal menunggu penetapan oleh PN Palembang termasuk jadwal sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Kedua tersangka tersebut sebagaimana berkas dakwaan dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Perkara ini merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya menjerat seorang kreditur Agustinus Judianto yang telah divonis pidana 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI. Agustinus Judianto selaku Komisaris PT Gatramas Internusa bersama Direktur PT Gatramas Internusa Heri Gunawan mendapatkan kredit modal kerja Bank Plat Merah dengan agunan mesin bor untuk tambang minyak jenis Top Drive brand Tesco USA tipe 500 HC750, hidraulik Top Drive System, serta 2 bidang tanah. Dalam perjalanannya ternyata nilai agunan tersebut diduga di markup sehingga negara mengalami kerugian senilai 13 miliar lebih. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Kedatangan manajemen Sumek.co diterima langsung Wali Kota Prabomuli Haji Ridho Yahya didampingi asisten pemerintah kota Dr. Happy Tejo dan perwakilan Dinas Komunikasi dan Informasi Chandra Pipit. Dirut PT Radar Citra Media Haji Mahmud dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dan siap mensupport kebijakan Wali Kota Prabomuli. Haji Mahmud mengakui banyak program Wali Kota Prabomuli yang baik dan diterima masyarakat bahkan bisa ditiru oleh kabupaten atau kota lain. Dalam kesempatan itu, Haji Mahmud bersama manajemen memaparkan beberapa program Sumek.co ke depan termasuk kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Sumek.co ke-3 tahun. Wali Kota Prabomuli Haji Ridho Yahya menyambut baik kedatangan manajemen Sumek.co dan siap mensupport kegiatan yang bakal diadakan. Dian, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.